Sipil, sipil, sipil. Kami dari HMS Universitas Nusa Putra. Amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Oke, kembali lagi di Sahabat Teknik. Perkenalkan, nama saya Kiki Maulana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Putra angkatan tahun 2020. Mungkin di sini saya akan sharing tentang pengalaman sharing tentang perkuliahan di teknik sipil. Nah, mungkin disclaimer video kali ini itu gue itu bukan orang yang paling pro banget di jurusan teknik sipil, tapi di sini saya akan sedikit sharing tentang apa aja sih pembelajaran di teknik sipil itu seperti apa. Kita akan memulai dari definisi. Oke, untuk definisi ini, jadi untuk di teknik sipil ini kita akan teknik sipil ini ilmu yang mempelajari tentang suatu konstruksi bangunan atau suatu bagaimana kita akan mendesain atau merencanakan suatu bangunan itu agar tetap kuat dan kokoh untuk kedepannya. Dan juga kita akan belajar tentang perawatan suatu gedung atau bangunan lainnya. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu gedung, jembatan, atau jalan raya, sebenarnya itu yang membuatnya orang teknik sipil loh. Nah, selain itu juga kita akan belajar tentang menghitung kekuatan dari agar bangunan tersebut kokoh terhadap goncangan gempa, seperti goncangan gempa atau angin dan sebagainya, atau juga kita akan belajar menghitung kekuatan beban seperti kekuatan jembatan yang dilalui kendaraan-kendaraan yang memuat beban yang sangat berat gitu. Nah, jadi gini, hal ini adalah hal umum yang suka orang pertanyakan dengan apa sih bedanya teknik sipil dengan teknik arsitektur itu. Nah, jadi mungkin di sini singkatnya gini. Nah, orang arsitektur itu orang yang suka mendesain atau orang yang menata bagaimana sih si bangunan itu agar terlihat enak ketika dilihat. Nah, setelah itu di teknik sipil ini dia itu yang menghitung bangunan agar bangunan itu kuat. Jadi kalau misalkan si arsitektur itu sudah mendesain sedemikian rupa, kemudian si teknik sipil ini dia akan memperhitungkan dari kelayakan bangunan tersebut, apakah kuat untuk kedepannya dan apakah aman untuk si penggunanya, seperti itu. Jadi perbedaan dari teknik arsitektur dengan teknik sipil ini, jadi untuk teknik arsitektur ini adalah orang yang suka mendesain eksterior dan orang yang menata tempat tersebut. Dan untuk seorang teknik sipil ini adalah orang yang merancang suatu bangunan dan memperhitungkan kekuatan dari bangunan tersebut. Nah, itulah perbedaannya. Lalu di sipil itu belajar apa aja sih? Oke, jadi gini, sebelum gua lanjut ngejelasin apa aja pembelajaran di sipil ini. Jadi di pembelajaran mata perkuliahan di teknik sipil ini sebenarnya ada 5 cabang yang harus kita pahami. Nah, untuk cabang yang pertama adalah cabang struktur. Jadi untuk cabang struktur ini kita belajar mendalami tentang mengenal atau mengetahui bahan material. Jadi gini, contohnya kita akan membangun suatu konstruksi bangunan gedung. Kita ambil gedung contohnya. Nah, untuk suatu pembangunan gedung ini kan kita harus menggunakan struktur kolom dengan ring balak contohnya. Nah, selain itu juga kita harus memikirkan material apa yang kita harus pakai
untuk bangunan tersebut. Nah, itu perlu yang kita harus pikirkan dengan pembelajaran struktur ini. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang mata perkuliahan hidrologi. Nah, untuk mata perkuliahan hidrologi ini kita akan belajar tentang perairan. Contohnya kita akan membangun suatu waduk atau bendungan. Nah, disinilah kita akan belajar tentang perairan, yaitu adanya di pembelajaran di mata perkuliahan hidrologi. Nah, untuk yang ketiga mungkin di sini ada pembelajaran tentang transportasi. Nah, untuk pembelajaran transportasi ini kita akan mempelajari merencanakan jalanan, supaya bagaimana sih si jalanan itu agar tetap lancar, tidak macet, dan bagaimana agar si lampu merah itu agar jedanya itu tidak terlalu lama gitu. Nah, jadi di situ kita akan belajar tentang suatu transportasi. Oke, mengenal suatu pembelajaran transportasi. Untuk pembelajaran yang keempat ini, mungkin di sini kita akan masuk ke pembelajaran mata perkuliahan geoteknik. Jadi gini, untuk pembelajaran mata perkuliahan geoteknik ini, ilmu yang mempelajari tentang tanah, konstruksi tanah atau sifat tanah. Kan untuk sifat-sifat tanah itu dan untuk macam-macam tanah itu ada beberapa macam. Kita ambil contohnya dengan misalkan ada tanah lempung atau tanah lanau dan tanah pasir. Nah, untuk nama-nama macam-macam tanah tersebut, bagaimana sih untuk pembangunan suatu gedung ini pantasnya itu di tempat tanah seperti apa. Nah, itu kita harus memikirkannya juga. Tidak sekarang kita ini ada tanah nih sepertinya cocok untuk dibuat suatu gedung. Nah, itu tidak bisa, kita harus mengetahuinya dari sifat tanah tersebut. Nah, untuk pembelajaran yang terakhir mungkin di sini ada pembelajaran manajemen konstruksi. Oke, untuk pembelajaran manajemen konstruksi ini kita itu akan belajar tentang bagaimana sih agar supaya bangunan ini mendapatkan izin, dan kita akan belajar berapa banyak sih pekerja yang kita butuhkan, dan bagaimana agar si pekerjaan ini tepat pada suatu rencana yang sebelum kita rencanakan. Nah, seperti itulah. Nah, oke. Mungkin menurut gua buat kalian yang memilih perkuliahan di teknik sipil sangat benar banget guys, karena di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya pembangunan konstruksi. Oke. Nah, buat kalian yang ingin daftar di perkuliahan di jurusan teknik sipil ini, benar-benar banget guys, karena di jurusan teknik sipil ini sangat berguna banget untuk aspek kehidupan kedepannya. Nah, mungkin kayaknya itu aja sih sharing dari gua tentang teknik sipil. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam pemaparan atau sharing gua yang terbata-bata. Mohon maaf, tolong dimaklum. Nah, satu lagi untuk kalian yang ingin mengambil jurusan teknik sipil, jangan ragu lagi ya, karena di teknik sipil itu sangat berguna untuk aspek kehidupan kedepannya. Oke, terima kasih dan
Salam teknik. Breathe in, breathe out.